Oke, yang pertama mau bahas sedikit tentang database. Tentunya kalian udah sering kali mendengar MySQL, DBMS, dan lain sebagainya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi di sini mengulang sedikit. Jadi untuk materi kali ini kita membahas tentang penggunaan DBMS, terutama yang kita gunakan yaitu MySQL. Nah, di sini ada beberapa macam DBMS yang bisa kita gunakan selain MySQL. Ada PostgreSQL, itu Oracle, SQL Server, MS Access, dan lain sebagainya. Untuk fungsinya sebenarnya sama aja, namun dalam penggunaan beberapa orang yang masih dalam proses belajar itu biasanya menggunakan MySQL. Nah, untuk kali ini kita pakai MySQL. Oke, kemudian di dalam DBMS sendiri, seperti yang kalian tahu, tentunya ada yang namanya database, table, kolom, field, dan juga atribut. Nah, di sini kalian pasti udah sering tahu yang, nah, ini di pertemuan sebelum-sebelumnya udah sering aku ngomongin kalau misalkan MySQL itu DBMS-nya, terus di sini ada database-nya, di dalamnya ada tabel-tabel, di dalam tabel ada kolom-kolom dan beserta atributnya. Nah, di sini kali ini akan belajar tentang gimana membuat database, kemudian dihubungkan ke bahasa PHP-nya. Nah, untuk pertemuan kemarin itu kan sudah membuat halaman form dan halaman tersebut bisa melakukan input data tapi tidak dimasukkan ke dalam database. Jadi cuman sekedar dijalankan di halaman HTML-nya, tidak dimasukkan ke database-nya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan proses input data dan juga membaca data dari database-nya. Nah, untuk dalam penggunaan database sendiri, itu nantinya tentu ada yang namanya query, di mana query itu perintah atau instruksi yang digunakan dalam melakukan pengolahan data di dalam database. Nah, query sendiri bentuknya ada banyak, tidak mungkin pertemuan kali ini tidak dibahas satu-satu. Jadi dasar dari query di database itu ada, ini contohnya ya, ada select, where, insert, update, dan juga delete. Tentunya ini tetap menggunakan operasi CRUD, di mana select dan where ini digunakan untuk fungsi read, kemudian insert ini digunakan untuk create data, update dilakukan untuk update data, dan juga delete ya, digunakan untuk delete. Nah, sebelum masuk ke input database, kemarin dari teman-teman dari pertemuan minggu lalu kan itu ya, membuat halaman form. Itu yang ada tugasnya di kelas ini ya? Yang Iya, bikin. Kak. Nah, itu apa ada yang sudah berhasil buat input datanya? Walaupun kan itu belum masuk database ya? Atau mungkin ada yang mau ditunjukkan? Atau belum buat? Nah, oke lah. Mungkin untuk pertemuan kali ini nggak terlalu lama ya, karena ini Zoom-nya juga cuma 40 menit. Jadi mungkin lanjut aja. Di pertemuan kemarin kita udah membuat variabel kosong, kemudian dilakukan pembacaan data dengan menggunakan metode post. Nah,
untuk pemanggilan ini kan kemarin gini sebenarnya. Gini ya. Nah, kemarin itu seperti ini. Hanya ada ini bagian ini. Jadi didefinisikan sebagai null terlebih dahulu, kemudian digantikan dengan inputan yang ada dari index.html-nya. Nah, kemudian langkah awal ketika kita akan menghubungkan PHP yang telah kita buat ke database, itu langkah awalnya yaitu kita membuat database-nya itu sendiri. Bikin baru aja. Oke, di sini aku pakai contoh, pakai database yang namanya webpk2. Nah, dibuat. Nah, setelah itu kita tentukan dulu berapa kolom, mau kita itu mau bikin tabel apa. Nah, di sini contohnya kan untuk form yang dibuat kemarin itu isinya cuma nama sama alamat. Anggap aja kita buat tabel user. Nah, kemudian kita tentukan di dalam tabel user di sini itu nanti isinya ada berapa kolom. Nah, di sini kita udah buat 2 kolom inti. Pertama ada isi nama sama alamat. Nah, tapi dalam pembuatan sebuah tabel tentunya harus ada field unik di mana itu nantinya akan mendefinisikan tabel tersebut. Jadi kita tambahin kolom ID di sini. Kemudian mungkin kita tambahin kolom tanggal juga yang berfungsi untuk agar kita mengetahui kapan si user tadi diinputkan. Jadi otomatis ke create gitu. Nah, di sini kan ada 4 kolom. Kita buat saja 4 kolom. Oke, sudah benar. Nah, di sini kita tambahkan kolom-kolom yang ingin dibuat. Misalkan ID, nama, alamat. Kemudian di sini tadi lanjutnya tanggal. Nah, tipe di sini itu untuk menentukan tipe data apa yang akan dimiliki dari masing-masing kolom. Nah, di sini ada banyak tipe data, untuk semuanya nggak mungkin dibahas satu-satu, jadi nanti silakan dipelajari sendiri masing-masing. Tapi ada 4 tipe data yang sering digunakan dalam pembuatan ini, kolom ini. Jadi yang pertama ada integer, tentunya kalian sudah tahu, di sini berarti tipe datanya integer, yang diisikan yaitu berupa angka. Kemudian varchar, varchar itu berarti diisikan bentuk string. Namun di varchar ini nanti jumlah istilahnya panjang datanya itu tidak sepanjang ketika kita menggunakan teks. Jadi bisa diibaratkan kalau varchar itu bisa kita gunakan untuk input data yang tidak terlalu panjang, misalkan nama, terus tempat lahir, ya seperti itulah. Nah, itu bisa pakai varchar. Kalau teks ini biasanya digunakan ketika input data yang digunakan itu berbentuk mungkin paragraf gitu. Jadi banyak. Misalkan seperti biasanya di halaman komentar itu kan ada input nama, email, sama komentarnya apa. Nah, ketika di kolom komentar itu kan biasanya itu akan banyak kata yang dimuat di situ. Nah, kalau misalkan seperti itu, bisa berparagraf-paragraf, bukan berparagraf-paragraf sih, bisa bentuk satu paragraf panjang gitu. Nah, itu kita bisa pakai teks. Namun ketika kayak nama, alamat, itu kita bisa pakai varchar aja. Karena tidak terlalu panjang. Salah.
Ini pakai integer untuk ID-nya. Tanggal kita bisa pakai date. Nah, di sini untuk date sendiri ada jenisnya lagi, ada date, date time, timestamp, time year. Jadi untuk date ini berarti diambil tanggalnya saja. Kalau date time ini diambil tanggal beserta waktu input waktu jamnya. Kalau timestamp ini biasanya sama detiknya juga. Nah, kalau time ini waktunya, kalau year ini tahunnya aja. Kita pakai yang date aja. Nah, untuk penentuan range setiap kolom ini kalau integer biasanya maksimal 11 dan kalau di sini mungkin bisa diisikan 100 gitu ya. Terus di sini juga 100. Ini berpengaruh terhadap panjang inputan yang dapat kalian beri di sini. Jadi panjang input yang diberikan di sini itu dipengaruhi juga oleh panjang di sini. Jadi tidak bisa lebih dari ini. Tuh. Nah, kemudian untuk atribut yang harus diperhatikan di sini ada yang namanya primary key sama auto increment. Nah, ini mungkin tidak usah terlalu jauh. Jadi biasanya minimal untuk di satu tabel itu harus ada satu primary key. Nah, di mana primary key di sini itu biasanya pasti auto increment. Nah, misalkan ini langsung tak centang auto increment-nya, di sini akan otomatis jadi primary. Tapi ketika di sini primary, dia belum tentu auto increment. Nah, kita buat pakai auto increment aja. Nah, mungkin sedikit ya, auto increment itu seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Jadi, ketika ada data baru yang masuk, maka ID di sini itu akan otomatis bertambah. Jadi tidak perlu menambahkan secara manual. Jadi di inputan di sini itu tidak perlu dicantumkan kota input ID. Maka kalau misalkan kita buat auto increment tadi, dia akan otomatis terbuat ketika kita menginputkan data. Oke, di sini juga ada ini ya, 0 di sini. Nah, untuk 0 di sini digunakan untuk tingkat require datanya. Jadi apabila datanya itu boleh dikosongi, maka boleh dicentang. Kalau misalkan nolnya ini tidak dicentang, berarti dia harus diisi. Gitu. Oke, mungkin sampai sini, ini langsung dibikin, di-save. Nah, kita udah buat tabel user dengan masing-masing field-nya ini, ID, nama, alamat, tanggal. Nah, kemudian di teks PHP-nya kita membuat yang namanya koneksi untuk mengkoneksikan antara file PHP yang kita punya dan database yang ada di sini. Nah, di sini ini sudah default-nya dari sana, jadi kita cantumkan, kita definisikan terlebih dahulu server name-nya apa. Untuk sementara ini karena kita pakainya localhost, jadi kita pakai localhost. Nah, kemudian username default-nya itu pakai root, jadi sebentar kita pakai root aja. Kemudian password-nya dikosongin, kemudian mungkin nah, untuk ngecek apakah koneksinya sudah terhubung antara Oke, lanjut ya. Mungkin untuk ngecek apakah koneksi yang kita buat antara file PHP
yang kita punya sama database-nya terhubung apa enggak. Itu sebentar. Berarti ya, jangan lupa di file, kan untuk form ini menujunya ke target.php. Nah, di target.php di sini kan dilakukan pemrosesan data. Jadi di sini di-include-kan connection.php supaya bisa dilakukan proses datanya. Bentar. Untuk awalnya kita cek dulu apakah koneksinya berhasil. Nah, di sini kalau misalkan connection successfully sesuai yang kita buat di sini, jadi teman-teman jangan bingung, untuk tag yang ada di sini itu merupakan tag default dari koneksi PHP. Jadi emang biasanya seperti ini. Jadi ini bisa dianggap baku gitu. Nah, kemudian mungkin langsung masuk ini kali ya. Nah, kalau misalkan udah ada database-nya, kita definisikan aja ini sesuai dengan nama database yang udah dibuat. Nah, untuk di server name, username, dan password ini, apabila kalian nantinya akan menggunakan hosting nantinya, itu akan dirubah di bagian sininya untuk mengkoneksikan ke hosting websitenya. Jadi yang dirubah itu dari server name, username, dan passwordnya. Gitu. Oke, mungkin lanjut di target.php. Di sini merupakan halaman untuk melakukan proses data, di mana kita kemarin menggunakan request metodenya pakai post di sini. Nah, untuk menghubungkan file ini ke dalam database-nya, tentunya kita membutuhkan koneksi tadi untuk menghubungkannya. Nah, di sini tinggal dicantumin aja include connection.php. Kemudian, nah, untuk melakukan proses transaksi data di database, tentunya kita butuh yang namanya query tadi. Jadi awal mulanya itu menggunakan script yang ini, di sini ya. Kemudian untuk if di sini itu digunakan untuk memproses data yang di sini. Jadi apabila dolar nama yang di sini tidak nol, maksudnya di inputan datanya tidak nol, maka data tersebut di-insert into user, dimasukkan ke dalam tabel user. Di sini nah, ini merupakan field di database-nya. Tadi kan nama, alamat, tanggal. Kemudian value dari itu tadi di tabel user tadi diinputkan berupa value dari dolar nama. Jadi masing-masing ini didefinisikan sendiri-sendiri. Untuk nama sendiri, jadi field nama itu diisikan dari dolar nama. Untuk alamat didefinisikan dari dolar alamat. Kemudian tanggalnya, karena kita tidak melakukan input tanggal, kita ambil secara otomatis dari ketika kita menginjekkan data. Nah, kalian penulisannya bisa pakai seperti ini. Nah, kemudian untuk tag di sini. Nah, di sini kita baca karena kita memerlukan koneksi. Nah, query $SQL, jadi query ini apabila dia benar atau sudah berhasil memasukkan datanya melalui query ini, echo success.
ditampilkan sukses. Jika tidak, ditampilkan error. Kemudian errornya apa? Mungkin sampai sini ada yang tanya, Indra? Oke, mungkin tak selesaiin dulu ya. Sekarang. Error insert into no database selected. Oke. Berarti error di database-nya. Alamat. Benar WPK 2. Oh ya, jangan lupa di sini didefinisikan juga DB name. Jadi database-nya apa? Nah, ini sudah terinput dan kita juga bisa membuktikan di sini di WPK2 di user. Nah, udah masuk dengan ID otomatis 1. Kemudian namanya tadi sudah input, kemudian tanggalnya terinput sesuai tanggal hari ini. Kayak gitu. Kemudian misalkan kita buat data lain. Misalkan Budi Surabaya. Nah, ini tanggal karena itu ya. Ditampilkan di sini. Nah, ini kenapa kok ada 2? Karena kita merefresh halaman tadi, di mana halaman tadi itu menginputkan data Budi tadi. Jadi, misalkan kita delete. Udah ke delete. Nah, ini karena halamannya masih nyambung ya. Jadi kalau misalkan mau Nah, di sini kan sudah ada 2 data. Tapi kenapa tadi ketika input Budi itu hanya 1 data yang keluar? Nah, di situ bisa dilihat di sini karena di sini yang ditampilkan hanyalah inputan data, hanya 1 inputan data yang diambil ketika input data tadi. Jadi ketika kita ingin menampilkan data dari database, nah ini maaf ya, ini aku tadi udah bikin duluan biar nggak terlalu lama. Copy aja. Nah, ini kurang 10 menit ya Zoom-nya. Apa nanti mungkin masuk lagi gitu ya, Rek. Ntar aja. Nah, di sini kita pakai query select bintang, di mana select bintang di sini itu digunakan untuk mengambil semua data. Jadi select semua data dari
tabel user. Nah, order by ini itu bisa opsional, tapi nggak apa-apa kita masukin di sini order by tanggal. Jadi diambil tanggal yang terbaru. Kemudian kita buat variabel baru untuk mendefinisikan query ini. Nah, di resultnya ditampilkan, nah apabila barisnya lebih dari 0, maka dilakukan looping, di mana di sini menampilkan data di setiap baris. Fetch assoc ini digunakan untuk menjadikan setiap barisnya menjadi array asosiatif. Nih, fetch a result row as an associative array. Jadi dipisah satu-satu per satu baris. Kemudian di echo, nah seperti ini. Ininya gini tulisannya. Nah, nanti kalau misalkan bingung, bisa ditanyain. Nah, mungkin untuk contohnya, kayak ini kan udah, kita nggak usah input data lagi, langsung target. Maka di sini udah tertampilkan semua datanya. Gitu. Mungkin ada yang tanyain, teman-teman? Atau masih bingung? Untuk query yang lain seperti insert udah ya, update, delete, itu sama aja untuk penggunaannya, didefinisikan terlebih dahulu pakai dolar apa terserah, nanti dituliskan aja di sini update gitu. Nah, untuk biasanya update, ketika ada update seperti itu dibutuhkan halaman kolom lain untuk melakukan update. Jadi tidak dilakukan manual. Nah, di sini untuk melakukan insert data, update data, delete data juga bisa dilakukan dari DBMS-nya. Jadi tinggal, nah, sini. Kalau kalian bingung, bisa pakai ini. Nah, misalkan ini update. Nah, di sini akan langsung terbuat query-nya. Jadi tinggal nanti kopas, ditaruh di sini. Gitu biasanya. Nah, di sini juga bisa diganti update user, set ID. Berarti kan bacanya update user, update tabel user, di mana ID ID-nya diganti apa, namanya apa, where, satu ini ID-nya. Where kan bisa. Nama sama dengan apa gitu. Nah, ini bisa juga. Nah, mungkin untuk operasi di sini terlalu jauh untuk kalian misalkan. Jadi bisa kalian pelajari sendiri. Mungkin untuk menampilkan data dari database, apa ada yang ditanyakan? Kurang 5 menit. Kira-kira dirasa kurang atau gimana untuk teman-teman? Atau terlalu cepat yang tadi? Oh, oke. Oke. Anik ada di sini. Hadir, Kak. Gimana? Ada yang tanyain nggak? Kira-kira? Ada diem, aku juga bingung nggak? Mau nanya tugasnya nggak apa-apa, Kak? Tugasnya?
Enggak. Tugas yang mana? Ak- Yang Yang kemarin? itu, ya itu aku udah, tapi kayak tampilannya itu nggak sama kayak punya KIP. Kalau lampiran sih nggak masalah, yang penting prosesnya jalan aja. Gitu. Oh ya. Kalau mau tanya nggak apa-apa, cuman ini kurang 4 menit. Kira-kira nanti lanjut lagi atau gimana? Atau mau ditanyain di grup aja? Bisa nggak? Maksudnya kalau misalkan kalian bingung, itu tanyain aja di grup gitu loh. Jangan diem-diem menunggu ditanyain gitu. Ya, nggak aja kita sama-sama belajar di sini. Jadi nggak usah sungkan atau nunggu ditanyain dulu gitu ya. Ya, Kak. Ini kurang 3 menit. Untuk tugas kemarin apa ada kesulitan, teman-teman? Itu hanya form login terus kemudian munculin kayak tabel tadi kayak. Kan ini belum masuk login, belum masuk session. Cuman ambil Bukan maksudnya form biasa terus di kayak input postman. data. Ya, kamu udah pro kan? Maksudnya nggak pakai database kan nggak ya? Kalau tugas yang kemarin belum pakai database. Oh nggak, ya udah. Oke kak. Ya, ini kurang 2 menit 50 detik. Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan bisa aku akhiri gitu ya. Atau kalian mau lanjut Zoom lagi? Kayaknya enggak sih. Lanjut mungkin bahas sampai itu tadi kak, update sama delete mungkin. Apa? Bahasa apa? Update delete tadi kan belum. Update delete. Mau sekalian tak? Nggak tahu yang lain. Terserah. Tapi sebenarnya gitu coba aja gitu. Tak bikin tugas aja lah nanti. Biar coba. Udah. Mau berakhir ya guys, 1 menit lagi. Udah, akhir aja lah. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipelajari lebih lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di grup, jangan malu-malu. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah sama doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.